Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lestari dengan NIM 210710066 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas A3 Universitas Malikus Saleh. Sebelum masuk ke inti bahasan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang telah senantiasa serta ikhlas memberikan ilmu pengetahuan baru yang belum kami ketahui dan tentunya sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih juga atas motivasi dan inspirasi yang selalu Ibu berikan kepada kami, sehingga membuat kami selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai salah satu tokoh ilmuwan muslim yang terkenal dan penemuannya masih digunakan hingga saat ini. Siapakah beliau? Kemajuan sains di dunia modern dewasa ini tak lepas dari kiprah para ilmuwan muslim pada zaman dahulu. Kebudayaan Islam lewat para ilmuwan dan pemikir muslim yang ada telah memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan untuk peradaban manusia yang tak ternilai harganya. Salah satu sosok ilmuwan tersebut adalah sosok Al-Battani, ahli astronomi dan matematikawan. Al-Battani merupakan salah seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah kitab Algiz, yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat. Bahkan keakuratan pengamatan yang dilakukan Al-Battani ini membuat seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julian. Atas izin Paus Gregorius XIII, kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru dan mulai digunakan pada tahun 1582 Masehi. Kalender inilah yang kemudian banyak digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Al-Battani sendiri lahir sekitar tahun 858 Masehi di Haran, Turki. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan al-Raqi al-Harani al-Sabi al-Battani. Orang Eropa menyebut Al-Battani dengan sebutan Albategnius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir ibnu San'an al-Battani. Keluarga Al-Battani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun, Al-Battani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia memilih memeluk agama Islam. Secara informal, Al-Battani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Kemudian, Al-Battani kecil mengikuti keluarganya pindah ke Rakkah. Di tempat baru inilah ia mulai menekuni bidang astronomi, mulai dari melakukan beragam penelitian hingga menemukan berbagai penemuan cemerlang. Sayangnya, tidak ada data spesifik mengenai pendidikan formal Al-Battani. Dalam literatur, hanya disebutkan bahwa semasa mudanya Al-Battani belajar di Rakkah. Di tempat barunya itu, ia tekun mempelajari teks-teks kuno, khususnya karya Ptolemeus yang kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Bidang keilmuan yang ditekuninya itu kelak membuatnya menjadi terkenal, tidak hanya di kalangan umat muslim, melainkan juga di dunia barat. Al-Battani terpesona dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Yunani.
Meskipun Al-Battani adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolemeus, namun data observasinya berjasa bagi Nikolaus Kopernikus untuk mengembangkan teori kosmologi heliosentris yang turut mempelopori revolusi sains pada abad ke-16 dan 17. Salah satu penemuan terbesar Al-Battani adalah titik aphelion, yaitu titik terjauh bumi saat mengitari matahari setiap tahunnya. Ia menemukan bahwa posisi diameter semu matahari tidak lagi berada pada posisi yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Penemuan ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Ptolemeus dan astronomi Yunani sebelumnya. Namun, baik Al-Battani maupun astronom pengikut Ptolemeus lainnya tidak dapat mengemukakan penjelasan di balik perbedaan tersebut. Astronom Joseph Angelo menyebutkan bahwa Al-Battani memperbaiki tatanan tata surya lunar dan mengembangkan teori Ptolemeus dalam buku The Almagest menjadi lebih akurat. Pengamatan akurat Al-Battani ini juga memungkinkan ia memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Ia juga melakukan pengamatan lebih akurat mengenai equinox saat matahari tepat melewati garis ekuator bumi pada awal musim gugur. Melalui pengamatan inilah Al-Battani mampu menemukan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Prestasi lain Al-Battani adalah ia menyimpulkan bagaimana gerhana matahari cincin terjadi. Ia melakukan ini dengan mengamati bahwa jari-jari antara bumi dan matahari berubah sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan Al-Battani sampai pada kesimpulan bahwa ketika matahari terjauh dari bumi, gerhana matahari cincin terjadi. Selain ahli di dalam bidang astronomi, Al-Battani juga merupakan matematikawan Muslim yang terkenal pada abad pertengahan. Berkat penemuannya di dalam matematika inilah, ia dikenal sebagai matematikawan yang hingga saat ini penemuannya di bidang matematika masih digunakan. Dalam ilmu pasti, Al-Battani adalah orang yang pertama kali memasukkan sinus dan kosinus. Ia menggunakan sinus dan kosinus sebagai ganti hipotenus yang banyak digunakan oleh orang Yunani. Al-Battani dianggap sebagai orang yang pertama kali mengganti kata ganjil yang dipakai oleh Ptolemeus pada sinus trigonometri. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri, yaitu tangen A sama dengan sinus A per kosinus A, dan sekan A sama dengan akar 1 ditambah tangen kuadrat A. Selain itu, beliau juga memecahkan persamaan sinus X sama dengan A kosinus X, dan menemukan rumus sinus X sama dengan A per akar 1 ditambah A kuadrat. Al-Battani juga memberikan rumus trigonometri lain untuk segitiga siku-siku. Al-Battani menggunakan gagasan Al-Marwazi tentang tangen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk penghitungan tangen, kotangen, dan menyusun tabel perhitungan tangen. Itulah penemuan-penemuan Al-Battani yang hingga sekarang masih digunakan dan bermanfaat bagi peradaban ilmu pengetahuan di dunia. Informasi yang tertuang di dalam kitab Al-Fihris menyatakan bahwa Al-Battani meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dari Baghdad ke Raqqa. Perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ia dikenakan pajak yang berlebih. Al-Battani memang mencapai Baghdad untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah. Namun kemudian pada tahun 929 Masehi, Al-Battani menghembuskan nafas terakhirnya di Qasr al-Jiz yang terletak di dekat Samarra, Irak, dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Sekian penjelasan mengenai salah satu tokoh ilmuwan Muslim, Al-Battani. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.